Liga Inggris akan kembali bergulir. MU akan melawat ke markas Everton di Goodison Park. Preview match, lineup prediction, and score prediction. Check this out. Halo, balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Kita bahas preview match Everton melawan Manchester United. Ya, poin penting harus diraih oleh MU jika ingin tetap bersaing untuk merebut 4 besar ya. Karena Big Four itu esensial untuk Manchester United dalam bagian rebuild ya. Karena kalau kita nggak masuk 4 besar ya, gua nggak bisa bayangin summer transfer seperti apa ya. Karena ya pemain-pemain kelas dunia atau mungkin pemain-pemain yang sedang develop untuk ke atas itu butuh yang namanya berlaga di Liga Champions ya sebagai exposure dan juga bersaing dengan tim-tim yang berkualitas. Oke, kita lihat dari 2 pertandingan yang sudah dijalani oleh Manchester United. Sisi positifnya adalah yang pertama, Manchester United bisa mencetak 3 gol di tiap pertandingan tersebut, tapi memang sisi negatifnya kita kebobolan 8 ya, 6 lawan City, 2 lawan Omonia Nicosia. Wow, wow. Ini jelas sebuah PR baru bagi Erik ten Hag karena ketika kita menang 4 pertandingan ya, setelah kalah lawan Brighton dan Brentford, kita menangnya juga tipis-tipis ya, tetapi kita kebobolan hanya 2. Itu pun dari Liverpool dan juga kebobolan dari Arsenal. Sisanya kita clean sheet. Oke. Nah, problem. Depannya oke, belakangnya nggak oke. Belakangnya oke, depannya nggak oke ya. Definitely Erik ten Hag butuh investasi dengan merekrut pemain-pemain oke ya. Nah, dengan squad yang ada sekarang, Erik ten Hag diharapkan bisa meramu ya. Tidak hanya meramu tetapi menemukan tactical game yang cocok ya. Karena kalau kita lihat squad-squad yang dimiliki oleh MU ini sekarang inkonsisten ya. Kemarin Rashford dan juga Sancho, itu McTominay di pertandingan Manchester City itu waduh jelas work rate-nya rendah. Kemudian tiba-tiba di Omonia Nicosia Marcus Rashford stand out ya. Dia bikin 2 gol penting banget dan gua harap inkonsisten ini bisa diselesaikan oleh Erik ten Hag. Line up prediksi ya, saya akan memilih 11 pemain yang oke untuk melawan Everton ya. Kita lihat apa yang sudah disampaikan Erik ten Hag ketika menjalani press conference ya di pre-match melawan Everton. Dia mengatakan Rafa Varane kondisinya sudah sangat dekat untuk bisa fit 100%. Kemudian update injury yang lainnya adalah Aaron Wan-Bissaka dan juga Donny van de Beek masih belum bisa diturunkan ya. Karena ya gue nggak tahu ya kenapa mereka ini cedera ya. Cederanya apa, harus bagaimana, kondisinya seperti apa, itu juga nggak dijelaskan secara publik. Beda ya kalau Marcus Rashford cedera dia langsung tahu oh muscle injury. Dan dalam waktu ya berapa? 2 minggu, 3 minggu, problem solve. Tapi kalau Donny van de Beek, Aaron Wan-Bissaka, gue nggak lihat ini progresnya. Ini aneh banget ya tim ini ya. Aneh banget dia seperti apa ya, banyak rahasia di situ yang kita sebagai fans maupun jurnalis juga nggak bisa membaca kemana mereka dan sedang apa, cederanya, progresnya kayak apa ya. Bilangnya ya udah mereka nggak available ya. Oke, berarti yang pertama gua akan tetap memasang David De Gea ya, siapa lagi karena kontraknya juga tinggal 1 tahun dan dia harus membuktikan di bawah Erik ten Hag dia layak untuk diperpanjang atau tidak. Kemudian yang kedua ada fullback kanan, saya akan tetap memilih Diogo Dalot meskipun ya di pertandingan Manchester City dia dihajar ya oleh Jack Grealish. Dilewati dengan sangat mudah, bahkan ya itu terlalu mudah ya. Beberapa gol memang datang dari sisi dia, serangan dari sisi dia dan dia perlu membuat perubahan ya terhadap cara bermain terutama defending ya. Ya.
Kemudian di tengah, ya siapa lagi, gua nggak bisa berpikir yang lain, hanya Victor Lindelof karena Harry Maguire juga disebutkan oleh Erik ten Hag, dia nggak available, jadi Victor Lindelof akan saya pasang. Kemudian partnership-nya Lisandro Martinez, dan di fullback kiri ya gua akan cadangin Tyrell Malacia. Dia butuh istirahat, dia butuh clear his mind. Permainannya sudah menurun ya. Dan kayaknya ya memang butuh istirahat aja ya karena pertandingannya ini sangat padat ya. Dan gua pilih Luke Shaw. Oke. Kemudian di tengah saya akan kembali mempercayakan central defensive midfield kita di pemain baru yang mahal dari Real Madrid, Casemiro. Casemiro wajib main ya. Kemudian Bruno dan juga Fred ya, karena gue pingin Bruno dan Eriksen ini bergantian aja mainnya. Kita butuh Fred men, kita butuh Fred ya untuk posisi central midfield yang tugasnya ngepres di depan. Oke. Karena kalau ada Fred, maka di sisi kiri itu ada yang membantu Luke Shaw untuk mengcover dia ya. Beda dengan kalau Eriksen ditempatkan di posisi Fred, ya defense kita akan sangat berkurang dan kita nggak boleh riskan memberikan resiko yang besar apabila Eriksen bermain berpairing dengan Luke Shaw ya. Ini seperti nightmare aja ya. Gua akan pilih Fred. Oke, ya Bruno Fernandes memang mainnya jelek, tapi ya kita nggak punya opsi lain, ya kita harus bergantian Bruno dan juga Eriksen, tapi starter jelas Bruno. Kemudian di sayap kiri saya akan kembali pilih Marcus Rashford daripada pilih Jadon Sancho ya, karena dia work rate-nya itu rendah, nggak mau ngepres ke belakang dan jogging kepalanya nunduk ya, itu unacceptable kalau kamu sebagai pemain Manchester United. Di sayap kanan saya akan tetap memilih Anthony Santos ya, dan gua harap syutingnya nggak cuma sekali ya, coba berkali-kali ya. Ya contoh dong Mason Greenwood, hajar aja itu bola. Gue yakin Anthony punya shooting accuracy yang bagus. Nah di depan nih, di depan gue bingung mesti milih siapa. Apakah milih Cristiano Ronaldo yang kemarin karatan ya, atau Anthony Mas Rizal ya, ya. Kalau gue akan tetap memilih Cristiano Ronaldo karena kita butuh Anthony Martial itu step by step untuk balik ke starting 11. Jangan sampai Anthony Martial cedera lagi ya. Ya, gua harap enggak karena ketika ada kebuntuan dari MU, kita akan memasukkan Anthony Martial entah menggantikan Fred atau menggantikan Bruno ya. Itu terlihat di Omonia Nicosia di babak kedua. Mas Rizal berperan sebagai second striker atau attacking midfield ya, tapi nggak ngepres juga sih. Ya, gue harap Anthony Mas Rizal bisa main ya sekitar 40 menit di babak kedua ya, menggantikan Cristiano Ronaldo in case dia bapuk lagi. Oke. Ya, itu prediksi saya. Kalau kalian punya prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar dan ya biar gue tahu apakah kita sepemikiran ya. Oke, baik. Berikutnya score prediction. Oke. Kalau kemarin kita bisa ngegolin 3 lawan Man City ya. Wow. Kemudian diomongin Nicosia kita juga bisa ngegolin 3. Gua akan tebak skornya adalah 1-3 ya untuk keunggulan Manchester United ya. Gua harap dengan adanya Fred masuk, kemudian dengan adanya Luke Shaw, pertahanan kita semakin berlapis dan kita bisa nyaman memegang bola, mengontrol pertandingan ya. Gua prediksi skornya adalah 1-3 ya. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, buat kalian yang baru nonton channel saya, silakan dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng, thumbs up, tekan like, dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke? Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.